Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mulai mempelajari kitab tauhid, ya. Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini sebuah kitab yang beliau tulis sebagai andil dalam rangka untuk mendakwakan tauhid, di mana beliau melihat dan beliau saksikan di masyarakat beliau di waktu itu banyak terjadi kesyirikan. Maka sebagai bentuk untuk memberikan nasihat, ya, kepada kaum muslimin, beliau menulis kitab tauhid dan beliau juga mendakwahkannya, ya, di tengah kaum yang dimana mereka waktu itu banyak tersebar kesyirikan. Kemudian perlu kita ketahui bahwasannya mendakwakan tauhid ini banyak ujiannya, ya. Kita harus tahu, ikhwah, ya, banyak ujiannya, banyak rintangannya, bahkan banyak dimusuhi, pasti dimusuhi. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah bersabda, lam ya'ti rajulun qattun bima ji'ta bihi illa udiyah. Seseorang tidaklah datang mengemban risalah yang engkau bawa kecuali dia akan dimusuhi, ya, akan dimusuhi. Ini sudah sunnatullah, pasti terjadi, akan dialami oleh orang-orang yang mendakwakan tauhid. Baik, kemudian sedikit tentang ciri-ciri dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena banyaknya tuduhan fitnah yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga dibungkus secara sistematis, ya, untuk menjatuhkan dakwah beliau agar orang menjauhi dakwah beliau. Biasanya dituduh dengan tuduhan Wahabi, ya, dan yang lainnya, suka mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Maka perlu kita membaca kitabnya langsung. Apakah demikian yang sebagaimana mereka sangkakan kepada beliau, ataukah itu hanya sebuah fitnah belaka, ya. Maka saya sampaikan sedikit tentang ciri-ciri dakwah beliau. Yang pertama, dibangun di atas ilmu. Ya, ingat, seseorang ketika mendakwahkan harus dibangun di atas ilmu, tidak sembarangan. Ya, nanti kita akan baca, insya Allah terlihat dari kitab beliau ini, setiap pernyataan pasti beliau awali dengan dalil. Qala Allah, ya, kemudian qala Rasul. Tidak ada dari asumsi atau pemikirannya sendiri. Harus dibangun di atas ilmu, ya, karena beliau bukan orang sembarangan, ya. Beliau termasuk dari keluarga yang terpandang, keluarga yang penuh dengan ilmu. Beliau hafal Quran sebelum balik. Ini di antara ciri-ciri para ulama dari zaman ke zaman, mereka sudah hafal Quran sebelum balik. Kemudian beliau belajar dari ayahnya sendiri. Ya, setelah beliau belajar hafal Quran, beliau belajar dari ayahnya sendiri. Kemudian beliau belajar fikih Hambali. Ya, beliau termasuk ahli fikih dalam madhab Hambali. Dan tentunya beliau belajar dengan banyak para ulama, sampai beliau mendapatkan ijazah sanad, ya, dalam masalah ilmu hadis. Baik, ini yang pertama. Dakwah yang kedua, ciri dakwah yang kedua, beliau fokus kepada tauhid. Ini yang menjadi ciri khas. Yang menjadi ciri khas dakwahnya beliau, fokus kepada tauhid. Ya, beliau detailkan masalah-masalah tauhid yang terkait dengan tauhid uluhiyah. Ya, yang karena bentuk-bentuk kesyirikan kebanyakan pada tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah rata-rata sepakat. Hatta orang musyrikin di zaman dulu pun sepakat, ya.
Mereka percaya dengan tauhid rububiyah, yang menciptakan, yang mengatur hanya Allah. Cuman dalam masalah tauhid uluhiyah banyak yang diselewengkan. Jadi ghairah beliau dalam mendakwakan tauhid sangatlah besar. Ya, dan inilah tujuan tauhid, inilah tujuan utama seseorang diciptakan di muka bumi ini. Kita sering mendengar ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan makna ibadah dalam Al-Quran itu apa? Tauhid. Ingat ya, ketika kita mendengar ayat yang berbunyi sembahlah Allah, beribadah kepada Allah, itu artinya tauhid. Kalau hanya ibadah saja, namun dia masih beribadah kepada selain Allah, ini belum dikatakan bertauhid. Ya, ini. Jadi fokus beliau mendakwahkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Dan ini ciri khas dakwah salafiyah, ya, dakwah salafiyah al-sunnah wal jamaah. Ya. Jadi kalau ada seorang dai, ya, tidak pernah mendakwakan tauhid, tidak pernah menyuarakan tauhid, kemudian membahas masalah kesyirikan, ini perlu digarisbawahi, ya, perlu digarisbawahi. Karena ini bukan ciri khas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kemudian yang ketiga di antara ciri khas dakwah beliau adalah membersihkan syariat dari kebid'ahan dan kesyirikan. Ya, jadi membersihkan syariat dari bentuk-bentuk amalan-amalan yang baru dalam agama. Ya, karena ini semuanya mengotori agama kita telah sempurna. Ya, Allah sebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi telah aku sempurnakan agamaku atas kalian, kemudian saya sempurnakan nikmatku atas kalian, dan saya ridho Islam menjadi agama kalian. Kalau sesuatu yang sudah sempurna, yang sudah paripurna, apakah perlu tambahan? Tentu tidak. Apakah perlu pengurangan? Tidak. Apakah kita masih butuh dengan syariat yang lain? Tidak. Maka kita cukupkan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ketika beliau membaca ayat ini, beliau mengatakan, wa ma lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Sesuatu yang bukan bagian dari agama di hari ini, maksudnya di zaman Nabi, maka di zaman sekarang pun bukan menjadi bagian dari agama. Ini bersih dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama. Nah ini ya, dia memberantas bentuk-bentuk kebid'ahan dan kesyirikan. Pasti banyak musuhnya. Antum harus pahami ya, pasti banyak musuhnya yang seperti ini. Ya, harus siap. Karena orang mendakwakan al-haq pasti banyak musuhnya. Kemudian di antara ciri khas dakwah beliau adalah memerangi taklid. Ya, taklid itu fanatik ya, sifat taklid buta. Jadi seseorang tidak boleh taklid dalam masalah agama. Karena yang kita ikuti dalil, bukan madhab-madhab tertentu atau mengkultuskan tokoh tertentu, tidak. Ya, kita kembali kepada dalil sebagaimana madhab-madhab yang ada. Ya, madhab-madhab yang ada. Bukan berarti beliau apa? Anti madhab, bukan. Tadi sudah kita sebutkan, beliau di atas madhab apa? Hambali. Beliau bermadhab Hambali. Ya, ada yang Syafi'i, ada yang lainnya para ulama begitu. Cuman yang kita larang di sini adalah taklid kepada madhab tertentu. Jadi para ulama madhab sendiri, mereka melarang taklid, ya, fanatik ya. Bahkan siapa Imam Malik ya pernah mengatakan begini, kullu qaulin yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Setiap ucapan manusia, tadi siapapun ya, kecuali Rasulullah, itu boleh diambil, boleh ditinggalkan. Pendapat seseorang boleh diambil, boleh ditinggalkan, kecuali pemilik kubur ini. Saya maksudnya beliau menunjuk ke kubur Rasulullah. Itu mutlak, tidak bisa dibantah kalau Nabi. Tapi kalau ucapan manusia bisa salah bisa benar, ya kan? Maka silakan, bisa diambil bisa ditinggalkan. Nah ini ya. Maka Imam Syafi'i juga menyebutkan, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu, jika kalian mendapati ya dalam kitabku atau ucapanku menyelisih
Al-Quran dan Sunnah, maka fatruku. Fakhud biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggalkan, maka ambillah perkataan atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ulama madhab sepakat melarang apa? Taklid. Ya. Ini ya. Melarang taklid. Kemudian di antara ciri khas dakwah beliau yang kelima adalah memperhatikan skala prioritas atau tahapan-tahapan dalam berdakwah. Jadi beliau juga melihat kondisi maslahat dan mudarat dalam berdakwah. Ya, ini penting ya bagi setiap dai. Ya, bahkan beliau sendiri tidak semena-mena. Artinya terkadang beliau memberikan udzur. Seperti dalam kasus para penyembah kuburan Al-Badawi di waktu itu ya, Syekh Ahmad Al-Badawi yang ada di Mesir. Beliau tidak menvonis orang-orang itu apa? Musyrikin dan seterusnya. Bahkan beliau memberikan udzur, barangkali mereka apa? Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Nah, ini ya. Ya, ini ya. Jadi pentingnya kita memperhatikan tahapan-tahapan dakwah atau melihat maslahat dan mudarat. Ya, ini penting bagi setiap dai. Ya, makanya tidak langsung disikat begitu aja ya. Kita lihat mungkin ini masih awam, maka cara pendekatannya berbeda. Kalau sudah tahu tapi masih membangkang, ini beda lagi. Ya, harus kita tahu bagaimana cara untuk ingkarul munkar, kemudian mana yang harus diprioritaskan dalam berdakwah. Ini ya, ini termasuk ciri khas dakwah beliau. Baik, kita akan buka ya kitabnya dari awal aja nih, dari muqaddimah, nggak apa-apa. Ini kita ambil dari syarah Saleh Fauzan. Judulnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Jadi mulakhas itu artinya ringkasan syarah Kitab Tauhid. Ya. Ta'lif itu penulis Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Jadi beliau termasuk Abdul Lajnah Ad-Daimah wal Ifta. Ya, beliau termasuk salah satu anggota Dewan Dakwah dan Fatwa, dan beliau termasuk kibaril ulama, yaitu ulama senior di Arab Saudi. Kita baca langsung saja. Di sini ada Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Muqaddimah itu ayat pendahuluan. Ya, pendahuluan. Kemudian beliau beliau memberikan kata pengantar gitu ya, kata pengantar. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad yang tidak ada nabi setelah beliau. Ya, artinya Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Wa ba'du, dan setelahnya, fahada syarhun mujazun. Ini adalah syarah yang mujaz. Mujaz itu apa? Yang ringkas. Ala kitab tauhid, terhadap kitab tauhid. Li Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Syarah yang ringkas terhadap kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Katabtuhu ala tariqatil madrasiyatil hadisah. Kata beliau, saya menulis syarah ini di atas metode madrasiyah
al-hadisah, metode sekolah yang modern. Ya, sekolah yang modern. Jadi artinya nanti beliau itu akan ringkas, akan jelaskan perkata dari ayat-ayat itu atau hadis-hadis itu dijelaskan kayak tafsir gitu. Makna ayat ini, perkatanya apa gitu. Jadi modelnya apa? Metodenya pelajaran modern lah. Ya, pendidikan yang modern. Bukan panjang lebar gitu, enggak. Insya Allah beliau maka berusaha untuk menulis syarahnya dengan metode pendidikan yang modern, pembelajaran yang modern. Liyakuna aqraba ila afhamil mubtadiin, agar lebih mendekatkan kepada pemahaman orang-orang yang baru pemula belajar. Ya, memudahkan pemahaman bagi para pemula yang baru-baru mau belajar. Wa arjullah ayyan fa'abihi, saya mengharap kepada Allah ayyan fa'abihi, agar Allah memberikan manfaat dengannya. Wa yakuna ishaman fi nashril ilmi wa tashihil aqidah, dan beliau ikut andil, ya. Saya memohon kepada Allah agar menjadi bermanfaat dengan syarah ini. Syarah ini bermanfaat dan menjadi isham, ya, andil untuk menebarkan ilmu dan memperbaiki akidah. Ya, tashihil akidah, memperbaiki, ya, meluruskan akidah kaum muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ya, semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Ini kata pengantar dari Saleh Fauzan. Baik, kemudian kita akan baca biografi beliau, ya. Karena tak kenal maka tak sayang, supaya orang-orang tidak menfitnah sembarangan. Nubdatun mujizatun. Ya, nubdatun mujizatun an hayatil muallif. Di sini dikatakan sekilas pandang atau sejarah ringkas. Ya, sekilas pandang atau sejarah ringkas tentang biografi penulis. Ya. Sekarang kita lihat nasabuhu, nasabnya. Kita tahu nasabnya bagaimana dia. Makanya penting lah, ilmu nasab itu penting, biar orang tidak asal klaim, ya. Siapa dia, anak siapa, ngaku keturunan Nabi bahkan itu, ya. Nah, pentingnya nasab di sini. Nasabnya wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali. Dia adalah namanya Syekh Muhammad ya namanya. Kemudian bapaknya namanya Abdul Wahhab bin Abdul Wahhab. Berarti tuduhan Wahabi itu bukan kepada beliau, kepada siapa? Bapaknya. Namanya Muhammad. Yang nama bapaknya Abdul Wahhab baru. Kan nggak pas. Ya, ini kan berarti menunjukkan apa? Tuduhan yang membabi buta. Dia bukan namanya apa dituduhkan kepada beliau. Kan aneh. Padahal nama bapaknya. Beda lagi. Ada seorang tokoh Khawarij yang pernah ceritakan ke antum, ya. Tokoh Khawarij yang memang dia orang yang berpemahaman Khawarij, namanya Abdul Wahhab bin Rustum, orang Maroko. Nah, itu memang dia seorang tokoh Khawarij yang zalim, yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang menentang pemerintah, memberontak. Nah itu kan di Maroko. Ya, tapi kan orang menganggapnya kalau Wahabi itu siapa? Syekh Muhammad Abdul Wahhab yang ada di Arab Saudi. Ini jelas keliru. Ingat ya, setiap fitnahan, tuduhan akan ada pertanggungjawab di akhirat. Terus kakaknya namanya Sulaiman, buyutnya namanya Ali bin Sulaiman bin Ali. Min ali musyarrafin. Ya, beliau dari keluarga yang terpandang. Ingat, keluarga kalau di kita darah biru, ya. Nah, orang yang terpandang, bukan sembarangan, bukan kaleng-kaleng. Min qabilati Bani Tamim al-masyhur.
Beliau termasuk dari kabilah, suku ya, Bani Tamim yang sangat terkenal. Bahkan sebagian ulama menyebutkan Bani Tamim ini kalau diurut terus silsilah nasabnya sampai kepada nasab Rasulullah. Insya Allah ya. Tapi beliau nggak pernah keluar sebagai keturunan Nabi atau keturunan Nabi. Wa imamud da'watis salafiyah. Beliau termasuk imam dakwah salafiyah. Ini ya. Imamnya dakwah salafiyah fi Najd wa ghairiha, di Najd dan selainnya, di Arab Saudi sana dan yang lainnya. Bahkan kalau antum pernah ke Qatar nggak? Negara Qatar kan menganggap ya, menjadikanlah mentokohkan, termasuk negerinya itu menghormati dan mentokohkan beliau Syekh Muhammad. Sampai mereka bikin masjid besar, masjid jami ya, kalau kita masjid di tengah kota gitu ya, masjid agung gitu ya, diberi nama Masjid Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, bisa gitu kan, tokoh-tokoh besar kan kalau dikit-dikit dijadikan nama masjid, nama jalan, nama bandara, kan begitu. Nah, sampai kagumnya penduduk Qatar, negeri Qatar itu terhadap apa? Dakwah beliau, perjuangan dakwah beliau, beliau jadikan bikin masjid besar dinamakan Masjid Muhammad bin Abdul Wahab untuk mengenang lah, kan gitu ya. Kan bisa gitu. Masjid Pangeran Diponegoro atau Masjid Imam Bonjol kan gitu kalau kita ya, atau dikasihkan nama jalan dan yang lainnya. Nah ini, jadi artinya nggak di Arab Saudi saja, di negeri lain juga yang mereka paham tentang dakwah, sepak terjang dakwahnya beliau akan menghormati beliau. Ya, beda di negeri ini ya. Di negeri seolah momok yang sangat menakutkan. Ya, Syekh Muhammad ini sosoknya sangat menakutkan, yang mengerikan. Mereka pikir seperti tadi Abdul Wahab bin Rustum yang di negeri Maroko. Ya. Kemudian nasy'atuhu wa ilmuhu. Nasy'ah itu ya kelahiran beliau ya, kelahirannya dan bagaimana beliau mencari ilmu. Wulida fi baldatil Uyainah qarbu Madinatir Riyadh. Beliau dilahirkan di negeri Uyainah. Uyainah sebuah kota yang dekat dengan kota Riyadh. Apa itu Riyadh ya? Riyadh mana? Ibu kotanya Arab Saudi. Iya. Dulu pernah katanya Jeddah. Jeddah itu jadi ibu kota, tapi sekarang dipindah ke Riyadh. Sana pada tahun 1115 Hijriah. Ini kelahiran beliau. Kalau sekarang berapa? Sekarang 1440 berapa? 6 ya. Berapa tahun? Berapa abadnya? 1446. 300-an sudah 300 abad yang lalu. 300-an tahun yang lalu, berarti 3 abad yang lalu kurang lebih. Ya. Wa hafidhal Qur'an al-Karim wa huwa shaghir. Ini ya. Kemudian beliau itu menghafal Quran dan beliau masih kecil. Artinya belum balik sudah hafal Quran. Wa tatalammada ala walidihi qadi al-Uyainah fi waqtihi. Ya, bapaknya itu seorang qadi, seorang hakim. Maka saya bilang bukan orang sembarangan. Beliau bapaknya seorang hakim. Qadi hakim di kota Uyainah. Kemudian beliau belajar kepada ayahnya. Ya, beliau waktu itu ayahnya sebagai qadi di Uyainah di zamannya. Wa ala ghairihi, dan kepada selainnya, belajar kepada ayahnya sendiri dan juga kepada yang lainnya ulama-ulama di negerinya. Min masyahiri ulama in Najd. Ya, dari ulama-ulama yang masyhur di negeri Najd. Wal Madinah, dan ulama di Madinah. Wal ahsa, dan ahsa. Artinya beliau berarti apa? Menempuh perjalanan rihlah. Tidak hanya ya berdiam diri di Uyainah, enggak, tapi beliau ke Madinah, ke Ahsa, kemudian ke Basrah. Ini ya. Makanya para ulama itu mereka belajarnya itu enggak di kotanya saja, tapi beliau bagaimana mendapatkan ilmu yang luas, menempuh perjalanan kemana-mana, keluar negeri
biar bisa ketemu dengan ulama-ulama besar di tempat yang lain. Itu ya ciri-ciri para ulama. Makanya rihlah itu termasuk ya sebab seseorang mendapatkan keberkahan ilmu. Man lam yartahil lam yurtahal alaih. Barang siapa yang tidak menempuh perjalanan mencari ilmu, maka orang pun tidak akan datang jauh untuk belajar kepada dia. Ya. Kemudian fa'adraka ilman ghaziran, maka beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Ahhalahu lil qiyam bi da'watihi al mubarakah, sehingga beliau bisa mengilmui, ya, mumpuni untuk menegakkan dakwah yang penuh berkah. Ya, dari ilmu yang banyak itu yang beliau dapatkan, sehingga beliau sudah mumpuni gitu ya, sudah ahli untuk menegakkan dakwah yang penuh berkah. Itu dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa fi waqtin, pada waktu itu intasyarat fihil bid'ah wal khurafat. Lihat, di zaman beliau ini. Nah, kebetulan di zaman itu, di waktu itu tersebar kebid'ahan dan khurafat. Wat tabarruk bil kubur wal asjari wal ahjar. Nah ini tersebar apa? Ngalap berkah di kuburan, ngalap kepada pohon, ngalap berkah kepada pohon-pohon dan bebatuan. Ini ada di zaman beliau. Insyaallah. Jadi Saudi waktu itu begini kan. Seperti negeri Konoha ya. Orang pada bilang Konoha itu apa maksudnya? Ya emang istilahkan negeri Konoha maksudnya apa? Ya. Karena kalau baca-baca komen-komen ini ya ini ternyata kondisinya sangat miris kan? Bahkan Anda pernah mendengar kemarin di berita ya, di negeri kita ini ya, air keluar dari apa namanya, kayak semacam dari tanah gitu, muncrat gitu. Nah orang itu pada rebutan, katanya ini alat air berkah. Ya, itu padahal apa? Pipa PDAM bocor. Ya kan, mana ada di gitu ya. Ramai bakal ngambil apa? Ada yang bawa ember, bawa gayung segala macam ya. Antri itu. Depan rumah, tiba-tiba depannya itu ada air muncrat. Ya, diklaim katanya air berkah. Ternyata diteliti sama PDAM bocor. Pipanya itu bocor. Kan gitu kacau. Ada lagi yang air dari atas netes. Atas atap itu netes. Ya kan? Pada mengaku pada menganyakini kalau ini air berkah. Berbondong-bondong mereka minum air itu. Di alat berkahnya gitu ya. Ternyata apa? Air AC. Itu AC ya. Kan suka netesin air itu kan ya. Ternyata air dari AC. Insyaallah. Makanya di kita tuh ya. Di kita kan dulu memang ada agama Hindu ya, lebih dulu dari kita ya. Ada yang di negeri ini kan sudah berkembang biak waktu itu di zaman itu ya. Makanya kultural kebudayaan ya dari negeri, dari apa, adat istiadat budaya Hindu itu masih melekat dalam diri kita, bangsa kita. Sehingga seperti itu ya, ngalap-ngalap berkah kayak perindavan lah, mirip gitu ya. Ngalap-ngalap berkah dari benda-benda yang gak jelas kayak gitu. Makanya di India itu kan ada 1001 Tuhan ya, apapun jadi Tuhannya di sana itu. Bisa pohon, bisa batu, bisa mungkin motor di alat berkahnya dituhankan. Nah itu. Nah ini makanya perlu diluruskan yang seperti ini. Ya. Faqama rahimallahu bid-da'wati ila tashihil aqidati wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Karena melihat kondisi di tengah-tengah umat penuh dengan kebid'ahan dan khurafat, bahkan kesyirikan, ngalap berkah di kuburan, pohon dan bebatuan, beliau menegakkan dakwah. Ya, nggak rela, kasihan umat dalam kondisi apa namanya, kesyirikan penuh dengan khurafat. Beliau menegakkan dakwah untuk memperbaiki akidah dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Dan mulai dimusuhi, kan begitu. Tadinya kan tenang-tenang saja. Nah, ketika dia terjun berdakwah tauhid, meluruskan pemahaman yang menyimpang, banyak dimusuhi. Nah itu harus siap ya, yang seperti itu. Pasti itu dah ya.
Jangan dianggap kemudian dakwah itu enak-enak aja, nggak bisa. Pasti harus siap dimusuhi karena nggak sesuai dengan keyakinan mereka, masyarakat. Makanya Nabi itu kalau hanya mendakwahkan tauhid rububiyah saja aman. Orang kafir musyrikun zaman dulu juga mengakui Allah sang pencipta yang mengatur ya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, yang menjawab Allah. Mereka faham artinya, yang ngerti. Tapi ketika baru mendakwahkan tauhid, ini pohon, ini kuburan, ini berhala nggak boleh disembah, ya. Nah itu baru mereka Rasul dimusuhi. Baik. Kemudian wa allafa iddata kutubin matashhuriya hadal kitab. Lantas beliau menulis, menulis beberapa kitab yang fokus kepada tauhid ya. Di antaranya kitab yang masyhur, salah satunya ini, Kitab Tauhid. Ya. Beliau tulis kitab-kitab yang membahas tentang masalah tauhid. Di antaranya kitab yang paling masyhur yang kita akan baca insyaallah. Namanya Kitab Tauhid. Faqad laqiya qabulan aziman ladail ulama'i wal muta'allimin. Dan sungguh kitab ini mendapat sambutan yang besar. Artinya diterima, mendapatkan sambutan yang sangat besar di kalangan para ulama dan para pelajar, para santri. Luar biasa kita ini, meluruskan pemahaman yang menyimpang. Nah ini ya, wa'tanau bihi dirasatan wa syarhan. Karena para ulama kagum dengan karya tulis beliau ini, ya, lantas mereka memberikan perhatian besar dengan memberikan dirasah, penelitian di situ dan memberikan syarah, penjelasan. Di antaranya Nisa Saleh Fauzan. Aslinya kitabnya tipis, hanya matannya tipis, ya tipis sekali. Nah, kemudian para ulama memberikan syarah penelitian di situ, menjabarkan ya semakin tebal-tebal akhirnya. Fahuwa kitabun badi'un. Ya, kitab ini kitab yang sangat, masya Allah, sangat berharga. Badi'ul wad'i. Dia kitab yang sangat bagus, ya, sangat bagus sekali peletakannya. Karena metode yang beliau pakai seperti metodenya Imam Bukhari dalam menulis buku ini. Bab ini dalilnya ini. Bab ini dalilnya begini. Luar biasa. Jadi metode-metode ya cantik peletakannya, maksudnya cantik tata tertibnya gitu ya. Artinya beliau juga meniru seorang tokoh besar, ulama besar Imam Bukhari. Bab ini dalilnya. Bab ini dalilnya. Begitu Jadi nggak bertele-tele. Ya. Al-Quran, Sunnah, kemudian perkataan para sahabat. Terkadang mencukupkan Al-Quran dan Sunnah saja. Terus kalau memang dibutuhkan ucapan para sahabat. Begitu. Ya, sangat indah peletakannya, tata tertibnya. Azimul faedah, yang sangat besar faedahnya. Nafa'allahu bi khalqan katsiran. Ya, semoga Allah memberikan manfaat dengan kitab ini memberikan banyak faedah kepada hambanya atau banyak manusia. Waqad baqiya syaikhu talabata hayatihi mualliman. Ya, dan sungguh Syekh ini menghabiskan sisa dari kehidupannya untuk mengajar. Bayangkan dia mengabdikan diri, mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang guru. Artinya mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi beliau menghabiskan sepanjang kehidupannya untuk mengajar. Wada'iyan ilallah, dan berdakwah di jalan Allah. Amiran bil ma'ruf, beliau memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa nahiyan 'anil munkar, dan beliau mencegah, melarang dari kemungkaran. Ila an tuwfiya fid dir'iyati qurba Madinatir Riyadh, sampai beliau diwafatkan di Dir'iyah, yang salah satu kampung halaman gitu ya, suatu kampung namanya Dir'iyah, dekat dengan Madinatir Riyadh, dekat dengan kota Riyadh, pada tahun 1206. Berarti berapa umurnya? 1206
dikurangi 1115. Berapa? Berapa itu? Kira-kira umurnya? 1206 dikurangi 1115. Ada 90-an enggak? Ada 90 tahunan enggak? Hah? Kurang lebih ya? Panjang juga umurnya ya? Ya, panjang juga umur beliau. Wa qad takharraja ala yadihi adadun kabirun minal ulama. Ya, dan alhamdulillah ya, dengan sebab beliau inilah lahir banyak sekali ulama-ulama besar. Jadi didikan beliau yang menjadi murid-murid itu akhirnya apa? Menjadi ulama besar. Wa immatid dakwah, dan imam-imam dakwah. Ya, dan keluar dengan sebab didikan beliau tadi apa? Banyak sekali kibar-kibar dari kalangan para ulama. Ulama besar lahir dari dakwahnya beliau. Dari murid-murid beliau itu jadi lahir para ulama-ulama besar. Ajzalallahu lahul ajra was thawaba. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ya baginya pahala ya yang besar. Wa ja'alal jannata maswah, dan semoga Allah menjadikan surga tempat tinggalnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya. Mungkin ini dulu ya. Ini dulu muqaddimah terkait biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Besok baru kita baca intisari dari kitabnya. Baik, mungkin demikian. Mohon maaf ya jika ada salah kata. Ya mohon diluruskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.